Nusa Online. حياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي. Patung cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Husain disembah di Karbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Husain sendiri adalah putra Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang gugur di Karbala, Irak, dan kaum Syiah yang berlebihan mencintai Ali dan Husain dan kemudian menuhankan mereka berdua. Pada hari Asyura, mereka melakukan perayaan duka di Karbala. Ritual ini dikenal di kalangan Syiah dengan sebutan ritual Al-Husainiyah. Mereka melakukan berbagai bentuk penyiksaan diri dengan benda-benda tajam seperti rantai, besi, pedang, cambuk, dan benda tajam lainnya. Di hari Asyura, kaum Syiah berdatangan dari berbagai negara dengan berpakaian serba putih. Sambil bergoyang pelan, mereka meneriakkan kata Khaydar. Selanjutnya, sebilah pedang mereka ayun-ayunkan ke salah satu bagian tubuh secara perlahan hingga tubuh mereka bersimbah darah. Menurut mereka, kegiatan penyiksaan diri pada hari ke-10 Muharram itu memiliki nilai ibadah yang tinggi, sebagaimana yang diungkapkan oleh imam-imam mereka. Tak hanya itu, mereka mencaci para sahabat Rasulullah SAW yang telah meninggal, berdusta atas nama keluarga Nabi SAW, dan melakukan berbagai kemungkaran lainnya yang dilarang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Lantas ritual-ritual Syiah apa yang dianggap sesat dan menyimpang? Meratapi kematian Husain radhiyallahu an, padahal kematian tokoh lebih tinggi dari beliau tidak diperingati. Ibnu Katsir rahimahumullah menegaskan bahwa setiap muslim akan merasa sedih atas terbunuhnya Husain radhiyallahu an. Sesungguhnya dia adalah salah seorang dari generasi terkemuka kaum muslim, juga salah seorang ulama di kalangan para sahabat, dan anak dari putri kesayangan Rasulullah SAW. Ia adalah seorang ahli ibadah, seorang pemberani dan pemurah. Tentang apa yang dilakukan Syiah di hari Asyura, seperti bersedih-sedih dan berkeluh kesah, merupakan tindakan tidak pantas. Boleh jadi itu mereka lakukan adalah karena pura-pura dan ria. Sesungguhnya ayah Husain, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, jauh lebih abdal atau utama darinya. Beliau juga meninggal dalam keadaan terbunuh. Akan tetapi mereka tidak menjadikan hari kematiannya sebagai hari berkabung, layaknya hari kematian Husain radhiyallahu an. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an terbunuh pada hari Jumat saat keluar rumah untuk melaksanakan sholat subuh pada tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Demikian juga dengan Utsman radhiyallahu an. Beliau lebih mulia dari Ali radhiyallahu an dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau dibunuh saat terjadi pengepungan terhadap rumahnya pada hari Tasyrik di bulan Zulhijjah tahun ke-36 Hijriah. Beliau disembelih dari urat nadi ke urat nadi. Tidak pernah ada orang berduka di hari kematiannya. Demikian halnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau lebih afdal dari Utsman dan Ali radhiyallahu an. Terbunuh di mihrab saat salat subuh, saat sedang membaca Al-Quran. Namun tidak ada orang yang menjadikan hari kematiannya sebagai hari berduka. Dan demikian pula dengan Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu an.
beliau lebih afdal dari Umar radhiyallahu an. Akan tetapi tidak pernah hari kematiannya dijadikan sebagai hari berkabung. Terakhir, Allah Azza wa Jalla telah memanggil Rasulullah SAW, namun tidak ada seorang pun menjadikan hari wafat beliau sebagai hari bela sungkawa atau melakukan perbuatan orang-orang dari sekte Syiah pada hari kematian Husain. Tidak seorang pun menyebutkan bahwa terjadi sesuatu sebelum atau sesudah hari kematian mereka, seperti apa yang disebutkan Syiah pada hari kematian Husain. Menyiksa diri. Tak perlu disangsikan lagi jika ritual Syiah dengan menyiksa diri merupakan kesesatan yang sangat nyata. Padahal Nabi SAW memerintahkan pada kita jika ditimpa dengan musibah dan kesedihan, hendaklah bersabar dan mengembalikan urusan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah seorang muslim ditimpa musibah maka ia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan berdoa, ya Allah, beri aku pahala atas musibah yang menimpaku, gantilah untukku dengan sesuatu yang lebih baik darinya, melainkan Allah akan memberinya pahala untuknya atas musibah itu dan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik dari yang ia alami. Hadis riwayat Muslim. Adapun melakukan sesuatu yang dilarang Nabi SAW pada hari peringatan musibah setelah berlalu dalam masa yang cukup lama, perbuatan ini dosanya akan lebih besar lagi, apalagi jika disertai dengan memukul-mukul muka, merobek-robek baju, berteriak-teriak yang merupakan kebiasaan bangsa jahiliyah, melaknat dan mencaci orang-orang saleh, serta membantu orang-orang zindik untuk merusak Islam. Tentu nilai dosanya akan bertambah berat. Tidak termasuk golongan kami, orang yang memukul-mukul muka, merobek-robek baju, dan berteriak-teriak seperti orang jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mencela para sahabat Rasulullah SAW. Pelanggaran lain dalam ritual kaum Syiah di hari Asyura adalah mencela para sahabat Rasulullah SAW. Padahal banyak sekali ayat maupun hadis yang menerangkan keutamaan para sahabat. Dan sebaliknya, juga terdapat nas-nas yang mengharamkan melaknat dan mencaci para sahabat. Serta khusus, Rasulullah SAW telah melarang dengan tegas umatnya untuk mencela para sahabat radhiyallahu an. Jangan kalian mencela para sahabatku. Seandainya salah seorang kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya tidak akan sampai nilainya segenggam pahalanya salah seorang mereka dan tidak pula separuhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka berdasarkan hadis ini, seorang mukmin wajib memuliakan mereka dan menyebut mereka dengan kebaikan serta menahan lisan dari mencela mereka. Nah, bagaimana menurut kalian? Peristiwa terbunuhnya Utsman dan Husain radhiyallahu an menyebabkan terjadinya fitnah yang besar dan tersebarnya kedustaan yang banyak. Akibatnya muncul berbagai bentuk kesesatan dan bid'ah-bid'ah yang menjerumuskan sebagian generasi umat ini sejak dulu sampai sekarang. Dalam kasus ini, Imam Al-Ghazali rahimahumullah dan para ulama lainnya mengharamkan para penceramah untuk meriwayatkan kisah terbunuhnya Husain radhiyallahu an, juga tentang perselisihan dan pertikaian antara sesama para sahabat, karena hal itu dapat memotivasi orang untuk membenci para sahabat radhiyallahu an dan mencela mereka. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dari berbagai bentuk kesesatan dan kebatilan, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Sekian tayangan hari ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan serta keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.